Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kita persilakan untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan Muhammad Nuriski maju ke depan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jibna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pentingnya menanamkan semangat nasionalisme kita terhadap tanah air. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Adapun pada hari ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Anak-anak silakan semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu absen kehadirannya. Fatimah, Ramadan, Nuriski, Muhammad Rifki, Ali Pasya, Alfarisa, Rina Aprilia, Nida, Yasmin, Siva, Risma, Jamila, Mahdia, Nurhaiza, Nuzula, Rizda. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semua. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang aurat, makna aurat. Nah, apa itu aurat? Ada yang tahu? Aurat adalah berdasarkan ya, berarti apa? Kalaunya untuk muslim batasnya dari pusar sampai lutut. Dan untuk perempuan apa? Telapak tangan, Oke. Alhamdulillah masih ingat pembelajaran minggu tadi. Nah, untuk motivasi hari ini
adalah bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian lihat di papan tulis. Silakan untuk Krisda untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan tepat. 2. Menganalisis makna kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31 dengan benar. 3. Meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan tepat. 4. Menampilkan contoh perilaku berdasarkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 sebagai dasar dalam menerapkan berbusana muslim dengan benar. Iya, terima kasih. Kemudian anak-anak, untuk materi kita pada hari ini tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun untuk manfaat mempelajari berpakaian sesuai syariat Islam ini, yang pertama bisa dibaca, silakan Mahdiah baca manfaat mempelajari berpakaian sesuai syariat Islam. 1. Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. 2. Menghindari fitnah, tuduhan, atau pandangan negatif. 3. Mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Nah, anak-anak, itu tadi manfaat dari mempelajari tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, kalau minggu tadi kita menggunakan PBL, minggu ini pun kita juga menggunakan PBL. Yang pertama pembagian kelompok, yang kedua nanti diskusi, yang ketiga presentasi, dan yang keempat kita tambah dengan demonstrasi. Nah, di sini kalian lihat literasi. Silakan dibaca. Baik, anak-anak, di sini ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Ibu mintakan kepada Muhammad Rifki untuk membacakan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banaika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dayin wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ya baik, terima kasih. Sekarang membacakan hadis dari Ummu Atiyah. Ibu mintakan kepada Ramadan, silakan bacakan hadis dari Ummu Atiyah. Artinya, dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan salat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. iya, terima kasih. Nah, itu tadi ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan hadis dari Ummu Atiyah ini tentang berbusana muslim dan muslimah. Nah, sekarang ibu bagi kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Silahkan kalian bentuk kelompoknya. Dimulai dari sekarang, silakan.
Anak-anak, sebelum kita mengerjakan tugas di LKPD, alangkah baiknya dulu kalian menyaksikan video berikut ini. Nah, sudah itu tadi tayangan video, sedikit cuplikan dari video. Nah, tadi kalian sudah menyimak cuplikan video singkat. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Di situ ada identitas yang perlu kalian isi, kelompok, ketua dan anggota. Di situ ada KD, indikatornya, ada tujuan, ada petunjuk menggunakan LKPD. Nah, di sini yang kalian kerjakan di kegiatan 1 dan kegiatan 2. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jawaban. Silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Tulis nama kelompok, ketua, anggota. Di situ ada kegiatan 1. Kalian tadi sudah menyimak video. Kalian bisa buka kembali di YouTube. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya seorang muslim berpakaian sesuai syariat Islam, baik laki-laki dan perempuan? Kemudian dari beberapa tampilan gambar di video yang kalian saksikan tadi, gambar mana yang menunjukkan berpakaian sesuai syariat Islam dan mana yang tidak sesuai syariat Islam. Kemudian kalian berikan alasan terkait hal tersebut dan kemukakan dengan bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian dari video tersebut terdapat ayat dan hadis tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Apa makna kandungan dari ayat dan hadis tersebut? Nanti pada kegiatan 2 kalian Ibu minta mendemonstrasikan contoh perilaku berdasarkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 sebagai dasar dalam menerapkan berbusana muslim. Nanti diminta untuk mendemonstrasikan setelah presentasi. Apa sudah? Kalau sudah, baik. Untuk mempresentasikan yang pertama dari kelompok 1, silahkan maju. Kelompok Jamila. Maju berdua, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
sini saya ingin mewakilkan hasil diskusi dari kami tadi. Bagaimana seharusnya pakaian laki-laki. Yang pertama, bagi laki-laki hendaknya memakai pakaian yang baik, bersih, sopan, dan menutup aurat. Seorang laki-laki muslim hendaknya memperhatikan tata cara dalam berpakaian, diantaranya sebagai berikut. Wajib menutup aurat. Aurat bagi laki-laki dari pusar sampai lutut. 2. Menggunakan pakaian sederhana dan rapi. Yang ketiga, memulai dari sebelah kanan. Tidak memakai emas dan pakaian sutra. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Tidak memperkenankan memakai pakaian wanita. Bagaimana seharusnya pakaian perempuan? Yang pertama, memakaikan pakaian yang menutup aurat, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tidak menampakkan atau memamerkan perhiasan kecuali yang biasa tampak seperti cincin dan gelang. Memanjangkan kerudung hingga menutup dada. Tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat dan tipis. Dilarang memakai pakaian seronok karena akan membuat mata orang lain terus-menerus tertuju kepadanya. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan niat jahat orang lain. Oke, cukup. Apa ada yang ingin bertanya atau ada yang menanggapi? Silakan. Ya, silakan dari kelompok 3. Apa makna kandungan hadis dari Ummu Atiyah? Silakan dijawab. Makna kandungan hadis tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri proses salat Idul Fitri dan Idul Adha walaupun dia sedang haid, sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan salat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak mempunyai jilbab pun dapat meminjamnya dari wanita lain. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua salat Idain. Kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Ya, bagaimana? Kelompok 3. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari gambar yang ditampilkan video tersebut, terdapat gambar yang menunjukkan tidak berpakaian sesuai syariat Islam karena memakai pakaian yang ketat yang menunjukkan bentuk lekuk tubuh. Selain itu juga jilbab atau kerudung tidak menutupi dada. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan tegas kepada para wanita untuk menutup auratnya dengan benar. Dalam sebuah hadis, beliau melarang wanita mengenakan pakaian ketat dan mempertontonkannya. Dalam salah satu riwayat dikatakan, gaya berpakaian ini sama saja seperti telanjang. Adapun pakaian yang dianjurkan bagi seorang wanita adalah pakaian yang longgar, menutupi seluruh anggota badan dan tidak terawang. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana sih? Hai cewek. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dan kemudian juga kalian sudah mendemonstrasikan. Sekarang kita simpulkan materi pada hari ini. Silakan untuk Nida untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi sebagai terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surah An-Nur ayat 71 dan juga hadis.
Iya, jadi kesimpulannya adalah menutup aurat itu adalah kewajiban agama yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31. Nah, untuk hikmahnya apa? Coba Rigid. Terjaga kehormatannya, dapat selalu beribadah kepada Allah saja, menjadi identitas bagi diri sendiri, Bahwasanya merupakan seorang yang beragama Islam, terjaga dari gangguan orang lain, terjaga dari dosa, terjaga dari perbuatan zina ataupun perbuatan yang menjerat kepada zina. Iya, jadi tadi kalian sudah mendemonstrasikan ini sesuai dengan hikmah menutup aurat. Yang pertama tadi terjaga kehormatannya, dengan menutup aurat maka terjaga kehormatan kita. Kemudian dapat selalu beribadah kepada Allah kapan saja. Kemudian lagi menjadi identitas bagi diri sendiri bahwasanya ia merupakan seorang yang beragama Islam. Nah, kemudian lagi terjaga diri dari gangguan orang lain. Kemudian terjaga dari pergaulan bebas dan terjaga dari perbuatan zina. Nah, anak-anak, untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, manfaat yang dapat diambil: yang pertama, menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif. Dan yang ketiga adalah mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan, dan kemudian menampilkan demonstrasi. Semuanya bagus. Mungkin ada sedikit koreksi nanti dari Ibu. Kemudian anak-anak, setelah pembelajaran tadi, Ibu adakan post test. Silahkan kalian jawab pertanyaan, Ibu kirimkan melalui grup WA. Silahkan jawab pertanyaan, sudah Ibu bagikan linknya di grup WA kalian. Silahkan jawab dalam waktu 10 menit. Silahkan jawab. Sudah selesai? Sudah. Nah, anak-anak, untuk materi untuk minggu depan itu tentang hikmah dan manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Kalian bisa belajar terlebih dahulu di rumah. Kalian bisa cari buku-buku tentang berbusana muslim. Kemudian kalian bisa searching di Google atau sumber belajar yang lain. Baik, demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.